Oke, pemasangan peredam pada all new Hyundai Creta. Bukan all new sih, ini masih ya Hyundai Creta model terbaru lah. Stop lampnya beda. Kan kalau yang lama kan dia kayak tulisan Cina-Cina Korea gitu. Kita lihat ini setelah kita bongkar. Lihat ini peredam aspal bawaan. Yang kita bilang peredam standar otomotif. Standar internasional. Nah, peredam tuh ya bahannya harus begini. Nah, udah standar internasional. Nah, kalau Hyundai Creta dia ada di sininya di tempat ban serep banyak, didudukan dia pasang. Lihat istimewa lah ini Hyundai Creta. Nah, sayang di bagian gundukan bannya sini dia nggak ada nih. Di bagian gundukan ban ini besar banget nih, sayang nggak ada sih. Dan nanti kita pasangnya besar banget. Oke, di dinding baris tiganya juga kita lihat udah ada kan peredam aspal bawaannya nih. Di sini juga nanti kita pasang. Nah, istimewa juga pintu. Lihat di pintu nih bawaan mobilnya dia juga udah ada. Lihat dia pakai peredam aspal. Ya, di pintunya pakai peredam aspal yang bahannya standar internasional, standar otomotif. Kenapa peredam harus begini? Ya, sekali lagi kita bilang ya peredam itu harus begini, keras, dia harus keras. Karena tujuan utamanya dia menahan getaran plat. Semakin keras semakin bagus. Kalau pakai bahan yang lembek pasti ada fungsinya, tapi tentu saja nggak akan semaksimal yang bahannya sudah distandarisasi oleh dunia otomotif internasional. Ya, kalau ada yang lebih bagus pasti dipakai sama industri otomotif. Nah, karena hingga sekarang belum ada yang lebih bagus dari ini. Ya, dari kerapihannya bisa ngikutin lakukan body. Soalnya bisa melar dan bisa mengkerut. Nah, kalau bahan butir rubber kan dia cuma bisa bengkok-bengkok aja dia. Karena kalau rubbernya dia bisa sebenarnya bisa melar dan mengkerut, tapi aluminium foilnya yang nggak bisa melar dan nggak bisa mengkerut. Aluminium foilnya cuma bisa bengkok-bengkok aja. Oke, mantap ya. Perlu diperhatikan bahwa nggak semua mobil peredam aspal bawaannya cukup banyak ya. Seperti pada Innova Zenix ini, nah kita lihat ya dia adalah peredamnya, tapi nggak terlalu banyak. Tapi walau ada ya bahannya tetap sama, tetap bahannya aspal standar internasional. Oke, kita lihat pada expander, peredam aspal bawaannya nggak sebanyak Innova Zenix yang sebelumnya ya. Tapi walaupun nggak sebanyak Innova Zenix tadi ya tetap bahannya pasti aspal. Nah, kalau ini mobil Sigra kali ya, Sigra. Nah, dia nggak ada peredam aspalnya sama sekali nih mobil ini. Sedangkan pada sama juga mobil Wuling Binguo juga dia nggak ada peredam aspalnya sama sekali. Makanya ya relatif berisik lah. Jadi gimana caranya kalau mau lebih kedap ya tinggal ditambah peredam. Ya tapi sebaiknya ya pasang peredam yang standar otomotif. Satu-satunya peredam aftermarket yang bahannya persis seperti standar otomotif hanya merek Vissel. Kita lihat penjelasan berikut ini. Kali ini saya akan menunjukkan peredam original bawaan standar mobil, yaitu pada Jazz RS tahun 2014. Bahan dasarnya aspal. Apa sebenarnya? Apakah aspal ataukah butir rubber yang selama ini banyak dipropagandakan sebagai peredam? Nah, kalau kita lihat, nah ini adalah peredam asli bawaan pabrik. Nah, dia bentuknya keras seperti batu ini. Jadi sangat keras sekali dan berbahan dasar aspal. Ya, jadi bukan butir rubber. Peredam original bawaan pabrik mobil itu semua berbahan dasar aspal. Namun perlu dicatat yang seringkali kita tegaskan adalah tidak boleh semua bahan dari aspal itu disebut dengan peredam mobil, tapi harus memenuhi standarisasi yang jelas. Nah, kita lihat salah satu peredam original yang dijual di aftermarket itu adalah merek Vissel. Nah, kalau kita perhatikan, Vissel ini dipanaskan dia akan keras seperti batu. Ini setelah dipanaskan dia akan keras seperti batu. Ya, kenapa dia harus keras? Setelah dipanaskan ya tujuannya adalah untuk mencegah vibrasi mobil pada saat mobil itu jalan. Nah, kondisi sebelum dipanaskan dia berbentuk solid. Setelah dipanaskan dia akan berubah menjadi keras seperti ini. Halo, kali ini saya akan menunjukkan aspal seat yang digunakan oleh Mitsubishi Expander. Perhatikan video berikut. Ini adalah part aspal seat yang digunakan oleh Mitsubishi Expander. Perhatikan, peredam yang asli mempunyai serbuk mika. Jika kita perhatikan serbuk mika itu menyerupai glitter
di mana fungsi serbuk mika ini adalah untuk mengurangi panas, yang dikenal dengan istilah heat dissipation. Sedangkan bahan yang palsu tidak mempunyai serbuk mika. Di sini ingin dijelaskan kenapa Visel bahannya bisa identik seperti peredam aspal bawaan mobil. Soalnya Visel memang diproduksi di pabrik yang sama. Jadi pabrik yang memproduksi Visel ini dia juga yang supply peredam ke industri otomotif, terutama industri otomotif di Indonesia. Nah, Visel itu untuk merek aftermarketnya, makanya bahannya persis sama. Oke, pemasangan peredam pada Hyundai Creta tadi ini udah selesai ya. Nah, kita lihat dia benar-benar ngikutin ya. Bagian sini ini lagi proses ngemal sama lagi proses ngemal lah ini. Ini kalau yang udah jadinya seperti ini. Santai. Di sini kita pasang sejauh mungkin batas lantai dengan dashboard. Oke, mantap. Siapa lagi narap di situ? Ada. Oke, lapnya udah nggak ada. Jadi buat teman-teman pemilik mobil yang ingin pasang peredam, nah kita bisa lihat pemasangan peredam kita rapih ya. Jadi selain bahannya harus benar, pakai bahan yang persis bawaan mobil. Nah, pemasangannya juga harus benar. Gitu. Jadi ya konsep peredam itu semakin banyak peredamnya, semakin tebal, semakin besar sebarannya, jadi hasilnya semakin maksimal. Jadi ya pastikan menggunakan peredam yang benar dengan installer yang tepat. Oke, terima kasih.